Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, Om Swastiastu. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang materi kepemimpinan Presiden Jokowi. Saya Danang Adi Saputra, NIM 141210011, dan teman saya Vigo Brites 141210044, Gatenendi Junior 141210054, Bulan Septia 141210056, Afia Febriana Santoso 141210061. Pendahuluan pengertian presiden. Presiden sendiri adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu pre, sebelum, dan sider. Sider menduduki pengertian Presiden Indonesia adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara Indonesia, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Presiden Indonesia sendiri memiliki Presiden sendiri memiliki nama jabatan resmi, yaitu Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara. Presiden memiliki hak politis yang sudah ditetapkan oleh konstitusi suatu negara berdasarkan sifatnya. Presiden bisa dibagi menjadi dua kepala negara, yaitu simbolis dan kepala negara populis. Ya, silakan Mas Gatan. Kepemimpinan leadership. Seorang pemimpin leader merupakan salah satu faktor penting dan dominan keberadaannya yang senantiasa mewarnai proses penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan kerjasama yang berlangsung umumnya pada setiap organisasi dan terutama pada organisasi pemerintahan negara Indonesia berdasarkan visi yang dimiliki untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran yang telah direncanakan dan ditetapkan. Luas seluruh kepulauan Indonesia adalah 1.945.569 km bujur sangkar dengan jumlah 13.667 pulau besar dan yang berjumlah 6.044 pulau kecil. Hal ini mengakibat tugas dan fungsi pemimpin Presiden Indonesia menjadi amat berat. Tugas dan fungsi kepemimpinan yang diemban oleh seorang pemimpin pada organisasi pemerintahan negara Indonesia pada pokoknya adalah membuat keputusan mengatasi masalah yang dihadapi, mengarahkan, memotivasi, dan mengontrol pemikiran-pemikiran dan perasaan para pengikutnya sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik dan memadai. Dengan demikian, keberhasilan yang diraih dan kegagalan yang dialami oleh sebuah pada umumnya pada organisasi pemerintahan Indonesia memiliki kaitan yang erat dengan peranan yang ditampilkan oleh seorang pemimpin dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan fungsi kepimpinannya secara baik dan optimal. Semakin baik dan optimal peranan yang ditunjukkan seorang pemimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi kepemimpinan pada organisasinya, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan atau prestasi yang akan dicapainya atau sebaliknya. Mengemukakan bahwa suatu organisasi akan berhasil atau bahkan gagal sebagian besar ditentukan oleh kepemimpinan yang ada pada organisasi tersebut. Lanjut, Mas. Slide berikutnya. Berikut biografi Presiden Jokowi. Insinyur Haji Joko Widodo atau disebut Jokowi lahir 21 Juni 1961 adalah Presiden Indonesia yang 2014. Terpilih dalam pemilu Presiden 2014, Jokowi menjadi Presiden Indonesia pertama sepanjang sejarah yang bukan berasal dari latar belakang elit politik atau militer Indonesia. Joko Widodo berasal dari keluarga sederhana, bahkan rumahnya pernah digusur sebanyak 3 kali ketika dia masih kecil.
tapi ia mampu menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ayahnya adalah seorang penjual kayu dan bambu di bantaran Kali Karanganyar, Solo. Oleh karena itu, beliau dari kecil tumbuh di lingkungan yang dekat dengan tukang kayu, hingga kelak beliau menjadi pengusaha mebel. Kehidupan Jokowi pun jauh sekali dari kemewahan. Masa kecil Jokowi banyak dihabiskan di bantaran Kali Karanganyar. Jokowi mengenyam pendidikan dasar pada tahun 1973 di SD Negeri 112 Tirtoyoso. Letak sekolah itu daerah Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Setelah lulus SD, Jokowi masuk ke SMP Negeri 1 Surakarta pada tahun 1976. Letak sekolah ini di Jalan MT Haryono 4, Surakarta, Jawa Tengah. Ketika lulus SMP, Jokowi sempat ingin masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta di tahun 1980. Tapi dia gagal masuk sehingga mengantarkan dirinya untuk mengenyam ilmu pendidikan di SMA Negeri 6 Surakarta. Pada saat lulus dari SMA Negeri 6 Surakarta, Jokowi diterima di jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, atau juga disebut UGM. Dari situ Jokowi memanfaatkan ilmu kuliahnya untuk belajar struktur kayu, pemanfaat, dan teknologinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Mbak Wulan. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan Jokowi. Setiap kepemimpinan Presiden Indonesia memiliki ciri khas dan pencapaian yang berbeda satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan Presiden Joko Widodo. Mantan Wali Kota Solo dan juga mantan Gubernur DKI Jakarta ini dianggap memiliki karakter yang menonjol sebagai pribadi yang tulus, mampu menyelesaikan masalah, good komunikator, hebat dalam perencanaan organisasi, dan pengambilan keputusan. Jokowi adalah sosok pemimpin yang sederhana, baik itu dalam hal berpenampilan, bersikap, maupun berbicara yang tercermin dalam kesehariannya sejak jauh-jauh hari sebelum dirinya menjadi pejabat publik. Bahkan masyarakat kota Solo mengenal Jokowi sebagai wali kota yang tulus, mengabdi, bekerja demi kesejahteraan rakyat, sehingga Jokowi banyak menuai prestasi saat ia menjabat sebagai wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta. Beliau juga lebih suka terjun langsung untuk berinteraksi dengan rakyat atau yang lebih dikenal dengan istilah belusukan. Kepemimpinannya tersebut sebagai rakyat tentu merasa seakan tidak ada sekat antara seorang presiden dengan masyarakat di negara ini. Dengan begitu, kondisi masyarakat dapat terlihat secara langsung sehingga ia dapat mendengar keluh kesah yang dirasakan oleh mereka. Kebiasaan inilah yang kemudian terbawa hingga beliau menjabat sebagai seorang presiden. Wali Kota Surakarta. Karir politiknya dimulai dengan menjadi wali kota Surakarta pada tahun 2005. Saat itu Jokowi berusia 44 tahun. Ia menjabat sebagai wali kota Solo selama 2 periode sejak 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012 dengan didampingi FX Hadi Rudiatmo sebagai wakil wali kota. Kemampuan komunikasi politik Jokowi yang berbeda dengan kebanyakan komunikasi politik pemimpin lain pada masa itu yang menjadikannya menjadi kajian riset mahasiswa pasca sarjana Universitas Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Bus Batik Solo Trans diperkenalkan. Berbagai kawasan seperti Jalan Selamat Riyadi dan Ngarsopuro diremajakan, dan Solo menjadi tuan rumah berbagai acara internasional. Selain itu, Jokowi juga dikenal akan pendekatannya dalam merelokasi pedagang kaki lima yang memanusiakan manusia. Berkat pencapaiannya ini, pada tahun 2010, ia terpilih lagi sebagai wali kota Surakarta. Kemudian pada tahun 2012, karir Joko Widodo sebagai wali kota Surakarta yaitu dibanding Solo, mendamaikan keraton Surakarta, penataan pedagang kaki lima, konflik dengan gubernur Jawa Tengah, pembenahan pendidikan dan kesehatan, pembenahan transportasi umum, hari bebas kendaraan bermotor, menekan militan radikal, Solo Teknopark, dan mobil SMK. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afia. Baik, selanjutnya adalah menjadi Gubernur DKI Jakarta. 2 tahun menjalani periode keduanya menjadi Wali Kota Solo, Jokowi ditunjuk oleh
partainya PDI Perjuangan untuk bertarung dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pasangan ini awalnya tidak diunggulkan, tetapi akhirnya pasangan ini berbalik diunggulkan memenangi pemilu Kadar DKI 2012. Pertarungan politik juga merambah ke media sosial dengan peluncuran Jasmap, pembentukan media center, serta pemanfaatan media baru seperti YouTube. Putaran kedua juga diwarnai tudingan kampanye hitam yang antara lain berkisar dalam isu SARA, isu kebakaran yang disengaja, korupsi, dan politik transaksional. Pada 29 September 2012, KPUD DKI Jakarta menetapkan pasangan Jokowi Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI yang baru untuk masa bakti 2012-2017, menggantikan Fauzi Bowo dan Priyanto Kare Jokowi Dodo sebagai gubernur DKI Jakarta, diantaranya mengambil alih sumber daya air, peningkatan upah minimum provinsi, pembenahan transportasi umum, mengatasi banjir tahunan Jakarta, rotasi jabatan, penataan pemukiman kumuh, pembenahan pendidikan dan kesehatan, serta pembenahan citra kota. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Viko. Viko, dipersilahkan. Presiden Republik Indonesia. Nama Jokowi kian populer saat menjabat sebagai Gubernur DKI. Sejumlah survei menyebut mantan wali kota Solo itu sosok paling kuat untuk maju sebagai calon presiden 2014. Pada tanggal 19 Mei 2014, Jokowi mengumumkan bahwa Yusuf Kala akan menjadi calon wakil presidennya. Pencalonan tersebut didukung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura. Dan hari yang sama, Jokowi dan Yusuf Kala secara resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum. Setelah mendengar hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei, Jokowi menyatakan kemenangan pada 9 Juli. Setelah kemenangannya, Jokowi menyatakan bahwa tumbuh di bawah rezim Orde Baru yang otoriter dan korup. Ia tidak pernah menyangka seseorang dengan latar belakang kelas bawah bisa menjadi presiden. The New York Times melaporkan, dia mengatakan sekarang, ini sangat mirip dengan Amerika. Ya, ada impian Amerika. Dan di sini kita memiliki impian Indonesia. Jokowi adalah presiden Indonesia pertama yang tidak berasal dari militer atau elit politik. Dan menurut komentator politik Salim Said, karir Jokowi Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia mengambil alih mayoritas saham Freeport Indonesia, pembangunan infrastruktur, jalan Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Papua, vaksinasi gratis. Kesimpulannya yaitu, pemimpin sejatinya harus memiliki prinsip manajemen dan kepemimpinan yang baik, yang bisa dijadikan contoh untuk semua orang maupun bangsa dan negara. Presiden Republik Indonesia telah membuat bangsa disegani dan telah banyak memberikan dampak positif. Pemerintahan Jokowi juga telah membuat infrastruktur menjadi lebih modern. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya saya kembalikan kepada Mas Danang. Baik, terima kasih. Bila ada salah kata atau salah presentasi, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 6 mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, salam sejahtera.